Halo, apa kabar kawan Deska? Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Madiun. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun udara di luar terlalu panas, tapi paling tidak tidak sepanas hatinya yang ada di rumah. Oke. Baik kawan Dista, pada kesempatan kali ini kalau kita bicara tentang penyakit demam berdarah, ini benar-benar penyakit yang sudah cukup lama memang, namun penyakit ini sering muncul dan identik nih dengan kondisi tropik atau kondisi kemarau. Padahal penyakit ini bisa berada di posisi musim penghujan dan juga bisa datang atau muncul pada saat transisi antara musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kita kali ini akan ngobrol dengan Mas Dia Ervan Hanif atau Mas Ervan gitu ya. Monggo. Kita ketemu lagi dengan Mas Ervan nih. Kita akan ngobrolin tentang pemberantasan penyakit demam berdarah nih. Apa kabar nih Mas Ervan kali ini? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Alhamdulillah semangat, terlalu sehat ya Mas ya. Karena sehat, kita teman-teman. Iya, kita harus selalu sehat masalahnya. Oke Mas Ervan. Kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan penyakit demam berdarah, khususnya nanti di dalam pemberantasan demam berdarah. Nah, kalau boleh tahu nih kawan Diska di sana ingin dapat info, seperti apa sih gambaran penyakit demam berdarah yang ada di Kota Madiun saat ini? Iya, baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman kawan Diska. Mohon izin Bu Retno. Iya. Sekilas saja namanya demam berdarah. Demam berdarah. Oke, pasti ada dua unsur kata ya. Ada demam, ada yang darahnya. Ini sudah paling sederhana. Iya, betul. Pada dasarnya ini disebabkan oleh virus dengue. Kalau mungkin kawan Diska pernah melihat tulisan dengue. Dengue. Itu bacanya dengue ya, bukan dengue. Kadang orang dengue apa dengue ya. Jadi memang dengue. Dengue fever atau demam berdarah, istilah yang kita ketahui bersama. Pada dasarnya betul tadi yang dikatakan Bu Retno, bahwasanya memang itu spesifik, memang banyak ditemukan di negara-negara beriklim tropis. Betul. Makanya istilahnya tropical disease. Ya. Maka dari itu, dengan kondisi negara kita di Indonesia yang memang negara yang berada pada iklim tropis, penyakit ini akan berkembang sangat pesat karena memang sangat mendukung perkembangbiakan dari vektor penyakit ini. Betul, karena kan tropis tadi ya Mas ya. Dan yang harus digarisbawahi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada vektornya. Sehingga penyakit perantara. ini betul, ada vektornya. Kalau ditanya secara definisi, maka demam berdarah adalah demam yang bisa diikuti dengan pendarahan, hemorragik istilahnya, yang memang disebabkan oleh virus dengue dengan perantara penularannya melalui vektor yaitu nyamuk. Nyamuknya pun spesifik teman-teman semuanya. Spesifik lebih tepat kalau di Indonesia, terutama di negara tropis, itu pada jenis Aedes aegypti. Seperti itu. Khususon ini nyamuknya, Betul. tidak sembarangan, bener-bener sultan nih yang mau deketin nih ya. Ya memang ada beberapa kondisi vektornya variatif di beberapa negara lain, seperti Aedes culex ada, cuma memang prevalensinya sangat sedikit. Cuma untuk di Indonesia, terutama negara-negara Asia Tenggara, memang lebih dominannya di Aedes aegypti. Oke, nah seperti itu. Gitu kawan. Jadi ternyata penyakit ini benar-benar cukup banyak nih, berkembang biak banyak kalau di daerah tropis seperti itu. Banyak sekali. Luar biasa. Tidak mau cukup nih, banyak sekali. Ya, karena ini bentuk kewaspadaan kita semua. Ya, oke. Nah, berikutnya nih Mas Ervan. Siapa saja sih sebenarnya yang bisa terkena? Ya, secara persebaran epidemiologis, semua kelompok umur, semua usia itu bisa menjadi sasaran dari penyakit demam berdarah ini. Jadi tidak spesifik memang hanya untuk umur berapa saja, tidak, semua umur ada. Di kasus Kota Madiun, balita ada, sampai usia lansia pun ada. Semua usia punya kans untuk terjangkit, tertular penyakit demam berdarah, sehingga tidak ada spesifik kasusnya. Cuma kalau kita breakdown lagi ya teman-teman, memang kalau dari tren katakanlah 2 tahun terakhir, karena
setelah pandemi. Pada saat pandemi itu kasusnya menurun. Ini saya yakin menurun bukan karena tidak ada kasus. Bukan karena tidak ada penyakitnya ya. Tidak ada, tetap ada, cuma mungkin tertutup dengan adanya pandemi. Kalau saya tarik garis 2 tahun terakhir, itu memang dominasinya paling besar itu pada usia anak sekolah dasar. Paling besar. Begitu, paling besar ya. Baik tahun lalu maupun tahun ini sampai data bulan Mei. Oke. Kedua kelompok usia SMP. Masih Jadi, di posisi anak sekolah ya. juga. SD, SMP, SMA, baru usia dewasa. Ternyata usia dewasa cukup tinggi. Tinggi Ini juga salah satu fenomena secara epidemiologis itu mobilitas. Oh iya, betul. Kalau kita meruntut segitiga epidemiologi, maka orangnya, ada lingkungannya, ada vektornya, atau ada agentnya, sehingga mobilitas orang yang tinggi di berbagai tempat itu juga ternyata mempengaruhi persebarannya seperti itu. Ya, karena anak sekolah mobilitas tinggi, aktivitas banyak, dia bisa berada di mana saja, apalagi anak sekolah zaman sekarang ya Mas Irfan ya, yang selalu banyak aktivitasnya. Oke, nah kita kembali pada demam berdarah nih kawan Diska. Kalau tadi ternyata persebaran kasus di Kota Madiun itu cukup bervariatif untuk yang tertular. Nah, sekarang kalau orang terjangkit demam berdarah atau kena demam berdarah itu seperti apa sih tanda-tandanya? Kalau boleh tahu nih. Oke, jelas demam itu yang paling utama. Biasanya demam mendadak dan langsung tinggi. Nah, masa inkubasi virusnya ini antara 4 sampai 7 hari. Dan yang unik, yang lebih spesifik dari kondisi riwayat alamiah penyakit demam berdarah ini adalah ada muncul namanya Windows period. Betul. Sehingga seakan-akan sembuh atau semu sembuh. Nah ini yang justru malah berbahaya. Berbahaya ya, karena kadang kayaknya sembuh nih, udah mau sembuh, demamnya ternyata turun. Di hari pertama, kedua demam tinggi, dikasih obat penurun panas, hari ketiga, keempat, kelima bisa jadi turun. Tapi tiba-tiba hari kelima, 6, 7 bisa naik lagi. Nah, justru pada saat demam turun ini, Windows period inilah justru adalah masa kritis sebenarnya. Jadi berhati-hati. Lebih baik kalau memang kondisi demam sehari 2 hari segera lakukan pemeriksaan di dokter atau layanan fasilitas kesehatan terdekat. Oke, nah artinya bahwa dengan periode atau jendela tadi ya, masa tadi ya, masa periode di mana pasien dinyatakan kayaknya udah sembuh deh, udah turun. Nah, ternyata ini harus lebih waspada. Iya, betul. Ini itu yang mungkin menjadi ciri khususnya. Betul. Itu yang mungkin harus kita tekankan nih ya Mas Irfan pada kawan Diska yang di sana, bahwa ternyata masa-masa seperti ini atau pada jendela Windows period-nya tadi turun, jadi demamnya itu turun, itu harus lebih waspada lagi. Seperti itu. Karena potensi akan naik di hari berikutnya, demamnya akan lebih tinggi jika tidak ditangani dengan bagus. Oke. Nah, kalau kita tadi bicara tentang masa inkubasi nih Mas Irfan, 2 sampai 7 hari nih ya. Titik kulminasinya itu di titik nomor berapa atau di hari yang keberapa nih? Kita harus benar-benar hubungannya dengan period tadi. Ya, yang jelas ketika demam itu sudah turun dan kembali naik itu kewaspadaannya yang tertinggi karena ada stage-nya ya teman-teman. Jadi demam berdarah itu kan ada demam berdarah biasa atau DD, dengue biasa, demam denggi biasa. Kemudian kalau lebih parah lagi demam berdarah, spesifiknya demam berdarah biasanya dia hematokritnya naik 20% dari kondisi sebelumnya. Kemudian belum juga hemoglobin bisa juga menjadi turun. Sehingga ketika tidak ditangani maka juga akan bisa menuju fase terakhir yang namanya DSS atau shock. Ada shocknya. Dan ini pendarahan, namanya saja demam berdarah. Pada beberapa kasus makanya ditemukan kadang nyun sewu, istilahnya demam berdarah salah satu cirinya kan ditemukan bercak merah di beberapa bagian tubuh. Artinya mungkin sudah mulai muncul beberapa pendarahan di dalam tubuh, di dalam organ-organ. Bahkan di beberapa kasus yang parah yang pernah kami temukan itu pendarahannya bisa di berbagai tempat. Ada yang sampai mimisan, ada gusi berdarah semacam itu. Sehingga 3 fase ini harus betul-betul difahami. Ketika penanganannya lebih cepat, maka fasenya akan lebih di awal bisa tertangani sehingga tidak sampai menuju fase-fase yang lebih parah. Seperti itu. Nah kawan, kalau kita bicara tentang demam berdarah, memang kita tidak luput. Kalau kita sudah tahu tadi gejalanya seperti apa, nah kita juga ingin tahu bagaimana sih pertolongan pertama yang bisa dilakukan
terutama apabila orang tanpa gejala ada di rumah tahu-tahu demam. Nah, pertolongan pertama apa yang bisa diberikan nih, Mas Irfan? Secara sederhana memang yang namanya demam pasti pertolongan pertama adalah menggunakan obat penurun panas. Apapun banyak bisa ditemui. Itu yang paling jelas. Yang kedua, secara spesifik mungkin yang banyak disarankan oleh tenaga-tenaga medis adalah jangan sampai dehidrasi. Oh, itu yang paling berbahaya. Karena ada demamnya tadi betul. ya. Betul. Jadi penanganan utamanya pada demamnya. Beberapa kasus ketika demam sudah muncul di hari pertama, tertolong dengan obat penurun panas lebih awal, itu juga akan meningkatkan kondisi tubuh dari pasien sehingga tidak sampai lanjut ke fase-fase yang lebih parah. Sederhananya seperti itu. Berarti harus waspada sekali apabila ada demam, segera berikan pertolongan pertama. Seperti itu ya, penurunan untuk demamnya. Nah, kalau boleh disampaikan juga nih Mas Irfan kepada kawan Diska yang di sana. Kalau kita sudah ada yang kena nih, pasti terjadi penularan. Nah, bagaimana cara penularan dari demam berdarah itu sendiri? Oke, ini berbicara lagi kembali seperti yang di awal. Tadi kan ada vektor ya, Bu Retno, vektornya nyamuk. Sehingga secara sederhana penjelasannya seperti ini. Ketika ada seseorang yang sudah spesifik terjangkit demam berdarah, ini vektor nyamuk Aedes aegypti, dia akan menggigit pasien. Yang mana pasien tersebut di dalam darahnya sudah ada virus dengginya. Kemudian virus itu masuk dihisap oleh oleh nyamuk Aedes aegypti, kemudian hinggap di orang lain, menggigit orang lain sehingga terjadi pertukaran virus. Secara sederhana seperti itu penularannya melalui vektor nyamuk Aedes aegypti itu. Oke. Artinya ini hanya sebagai sarana ya untuk menularkan ya si nyamuk tadi ya. Jadi tidak bisa menularkan secara langsung dari person ke person, dari orang penderita ke orang lain yang sehat, tidak. Selama tidak ada vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti, tidak akan menular. Nah, kalau kita pertanyaannya kita balik nih Mas Irfan. Kalau tidak ada vektor, tidak ada penularan. Nah, kalau ada vektornya tapi tidak ada penderitanya, apakah ini juga akan bisa menularkan di tempat yang lain? Karena selama ini kadang-kadang masih ada yang mempunyai mindset, oh ada nyamuk demam berdarah, pasti nanti bisa menular. Ya, gitu. Memang sering kita temui, ada nyun sewu, katakanlah kita berada di luar rumah, ya, ada nyamuk pokoknya belang-belang, wah ini nyamuk demam berdarah. Belum tentu, karena selama nyamuk itu tidak pernah menghisap darah dari orang yang terdapat terjangkiti denggi, virus denggi itu, maka dia hanya nyamuk biasa, digigit pun tidak akan menularkan. Seperti itu. Jadi kawan, ternyata kita harus perhatian juga ya, meskipun kita kadang-kadang di luaran ada nyamuk menggigit kita, kita belum tentu ini langsung demam berdarah selama tidak ada virus di dalam nyamuk tersebut yang menyebarkan. Nah, kawan, yang berikutnya kita ingin tahu juga nih, bagaimana upaya dalam rangka pemberantasan demam berdarah ini di Kota Madiun terutama nih Mas Irfan. Jadi kalau tadi sudah tahu bagaimana cara penularannya, kita ingin tahu cara pemberantasan yang sudah dilakukan di Kota Madiun seperti apa. Oke, terima kasih. Jadi berbicara pemberantasan, kembali lagi ke konsep awal, yang penting kita mengendalikan vektornya. Vektor nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya dia itu cukup eksklusif, Burno, di kalangan nyamuk-nyamuk yang lain. Keren. Eksklusif artinya seperti ini. Dia hanya bisa tinggal di air yang bersih. Oh, gitu. Di air yang bersih. Air kotor dia enggak mau. Jadi kalau di sawah, air yang di sawah, di selokan kotor, itu kecil kemungkinan dia Aedes aegypti bisa berkembang biak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia tidak mau di tempat yang bersinggungan langsung dengan tanah. Jadi ada wadahnya. Berarti ada media ya, Pak? Betul. Ini konsep sederhananya seperti itu. Sehingga Aedes aegypti ini sangat spesifik sebenarnya tempat tinggal dan akan sangat mudah kita kontrol tempat tinggalnya. Kalau berbicara di Kota Madiun seperti apa untuk penanganan atau pemberantasannya, pasti konsep utamanya adalah kita selain secara fokus pada penanganan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Madiun, puskesmas, rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta, yang terpenting adalah pengontrol itu tadi. Bagaimana kita mampu mengontrol keberadaan vektor yang ada di lingkungan, di masyarakat. Makanya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika terjadi ada laporan, katakanlah dari masyarakat, dari kader, dari puskesmas, dari rumah sakit, maka jangan khawatir teman-teman Diska, pasti puskesmas di wilayah teman-teman kawan Diska semuanya akan melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Jadi puskesmas itu akan datang,
ke lokasi di mana ada informasi kasus, baik sedang dirawat ataupun ada laporan dari warga, akan dilakukan penyelidikan epidemiologi. Akan dilihat radius kurang lebih 20 rumah atau paling tidak katakanlah 1 RT seperti itu ya, Bu Retno. Akan dilihat apakah ditemukan jentik nyamuk di lingkungan radius itu tadi. Kemudian apakah ada juga di waktu yang bersamaan orang lain yang demam di sekitar kasus di radius itu tadi. Apakah ada yang demam juga? Jika memang ditemukan paling tidak 2 orang yang demam bersamaan kurang lebih dalam satu periode yang sama, kemudian ditemukan beberapa lokasi keberadaan jentik nyamuk, biasanya kami dari Dinkes itu mendapat laporan dari petugas di puskesmas, maka kami akan meluncur untuk melakukan yang namanya fogging atau pengasapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberantasan vektornya adalah yang paling penting adalah PSN atau 3M+. Dulu mungkin kita istilahnya masih 3M ya. Sekarang ada 3M+, sehingga pemberantasan sarang nyamuk atau PSN itu harus berjalan mulai dari atas sampai bawah. Artinya tidak bisa pemerintah Kota Madiun hanya memberikan himbauan saja. Tapi bagaimana masyarakat sendiri membentuk kemandirian untuk mampu menjaga lingkungan, minimal rumahnya masing-masing, dan di sekitar rumahnya jangan sampai terjadi atau muncul sarang-sarang nyamuk yang nanti berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan dari vektor Aedes aegypti itu. Sehingga fogging dan PSN itu yang paling utama yang kita selalu kuatkan, baik tataran Dinkes melalui aturan-aturan, melalui himbauan, kemudian di masyarakat. Nah kalau tadi untuk penanggulangan fokusnya ya, ini benar-benar peran dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan di dalam penanggulangannya. Nah kalau PSN ini siapa saja yang harus terlibat nih? Yang harus terlibat? Kalau kita kemarin sempat dengar nih ada gerakan yang namanya satu rumah satu jumpantik. Nah ini seperti apa nih, bisa disampaikan? Ya betul. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya pastikan dulu minimal di rumah atau di tempat tinggal kawan Diska itu tidak ada tempat yang berpotensi menjadi perindukan. Ditemukan jentik. Itu dulu, sehingga konsep satu rumah satu jumantik itu menjadi sebuah gerakan massal di masyarakat dan kesadaran. Itu yang terpenting, karena banyak sekali setelah kami temukan, ini sedikit cerita saja Bu Retno. Jadi tahun lalu dengan kasus kita di tahun 2022 itu mencapai kurang lebih 216 kasus, 212 mohon maaf, 212 kasus demam berdarah denggi di Kota Madiun tahun lalu. Itu angka yang cukup tinggi jika merujuk jumlah penduduk kita yang hanya 170.000 sekian. Itu akhirnya banyak dilakukan fogging. Kurang lebih 50 kali fogging dalam 1 tahun. Siklusnya. Iya. Namun apa yang terjadi dengan jumlah fogging yang sebanyak itu, kasusnya pun ternyata tidak turun serta-merta. Karena seperti ini teman-teman, fogging itu pada dasarnya hanya membunuh nyamuk atau nyamuk dewasa. Jentik itu akan sangat sulit, terlebih jentik yang masih usia muda, yang dia berada di dasar air, di apa istilahnya, tempat perindukan gentong tadi air, di kamar mandi, bak mandi, itu akan sangat sulit. Kemudian ada masa aktifnya. Jadi ketika di fogging, belum tentu seminggu setelah di fogging itu akan hilang nyamuknya. Ketika sudah satu, makanya kalau teman-teman kawan Diska di Kota Madiun sudah pernah mengetahui sistem fogging yang kita lakukan dari Dinkes, itu kan dilakukan dengan 2 siklus. Jadi dua kali penyemprotan. Jadi jarak antara siklus pertama dan siklus kedua itu adalah 1 pekan. Dengan acuan jarak atau masa aktif fogging dari siklus pertama ke siklus kedua itu 1 pekan. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari konsep fogging itu bukanlah merupakan bentuk pemberantasan yang paling efektif dari pemberantasan vektor Aedes aegypti ini. Dan yang paling efektif adalah justru PSN 3M+ itu tadi. Jadi ini yang harus jangan terbalik harus dikuatkan di masyarakat nih ya, betul. Mas Irfan ya, bahwa untuk penanggulangan demam berdarah itu tidak cukup dengan hanya fogging saja. Betul, yang paling penting justru malah PSN-nya itu. Betul. Jadi PSN melalui 3M+ juga penguatan di peran serta masyarakat. Betul. Karena kita kembali pada konsep satu rumah satu jumpantik tadi ya, Mas Irfan, seperti itu. Nah, kawan Diska, ternyata kalau kita kembali bicara tentang demam berdarah, penularan demam berdarah, pemutusan mata rantai penularan itu bisa kita lakukan, yaitu dengan
cara yang terakhir tadi yang paling dan sangat efektif, yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+. Gitu, seperti itu ya. Nah, kalau boleh disampaikan kepada kawan Diska nih Mas Irfan, pesan apa yang bisa disampaikan agar kasus yang kemarin tahun 2022 ini berada di angka 200. Kita membutuhkan sekali peran serta dari masyarakat nih untuk pemberantasan sarang nyamuknya. Apa yang bisa disampaikan untuk kawan Diska yang di sana agar di tahun 2023 ini kasus kita bisa turun? Baik, sekilas jika tahun 2022 ada kurang lebih 216 kasus demam berdarah dengue, sampai bulan Mei, Bu Retno, Kota Madiun itu kasusnya sudah sampai 100. Padahal ini belum pertengahan tahun. Betul. Sementara secara epidemiologi siklusnya kasus demam berdarah itu biasanya tinggi-tingginya itu malah justru antara bulan Januari sampai bulan Juli. Jadi mulai bulan 1 sampai bulan 7 itu tinggi-tingginya. Nanti kalau sudah mulai bulan Agustus, September, Oktober, November itu sudah mulai turun kembali. Desember biasanya sudah mulai merangkak lagi. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Sehingga saat ini di awal bulan Juni ini masih fase di mana kalau kita meruntut siklus yang sudah itu masih tinggi kasusnya. Itu dulu. Sehingga kewaspadaan tahun lalu 216 itu dicapai dalam waktu 12 bulan. Sementara ini baru berjalan 5 bulan sudah ada 100 kasus. Ini menjadi kewaspadaan. Sehingga pesan kami kepada kawan Diska semua yang pertama, untuk penanganan kasusnya, jangan pernah anggap remeh demam apapun. Ya, sehingga ketika siapapun, baik Anda, kawan Diska, keluarga, rekan, saudara, siapapun di sekitar Anda ada demam, silahkan langsung berikan pertolongan yang terbaik. Jangan anggap remeh. Nanti sembuh sendiri. Panas, paling saya buat tidur, selesai. Jangan. Karena kita tidak tahu. Karena banyak potensi penyakit-penyakit lain yang juga diawali oleh demam. Terlebih demam berdarah tadi ada siklus spesifiknya, Windows periodnya. Seakan-akan demamnya turun, ternyata naik lagi dengan kondisi yang lebih parah. Sehingga jangan pernah anggap remeh demam. Selalu lakukan pengobatan atau pemeriksaan paling tidak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Itu dari sudut pandang pasien. Kemudian pesan kami, jangan pernah menggantungkan keberadaan vektor nyamuk Aedes aegypti itu pada kegiatan fogging. Fogging itu hanya aktif atau hanya mampu bekerja kurang lebih 2 pekan dari pada saat penyemprotan. Dan yang paling penting dalam konsep pemberantasan vektor adalah PSN 3M+. Kenapa dikatakan 3M+, Bu Retno? Saya mengutip dari Kementerian Kesehatan, ditambahkan plus itu kalau dulu kita mungkin hanya menguras, menutup, mengubur. Sementara sekarang konsep 3M+ itu menjadi dirubah oleh Kementerian Kesehatan. Mohon maaf. Menguras dan menyikat wadah air apapun. Bahkan kemarin sempat kami melakukan survei di lapangan, kita temukan wadah air minum, Bu Retno. Di salah satu rumah warga, air minum nyun sewu mungkin agak semacam kayak gentong apa-apa yang mungkin orang zaman dulu pakai. Untuk masak atau untuk penyimpanan air setelah direbus kadang ditaruh didinginkan untuk nanti diambil untuk disaring. Itu pun kita kemarin berhasil menemukan jentik di air untuk konsumsi. Jadi harus berhati-hati, sering dikuras dan disikat. Karena bisa jadi telur atau jentik itu masih menempel pada wadah. Ingat, telur atau jentik nyamuk Aedes aegypti itu pada air bersih. Makanya berhati-hati, terutama di bak mandi, tempat penyimpanan air minum, penyimpanan air bersih, apapun itu bentuknya. Itu. Kemudian menutup tempat penampungan air, jelas menutup, meminimalisir potensi nyamuk untuk bertelur di perindukan air bersih itu. Kemudian yang ketiga, kalau sebelumnya mengubur, ini memanfaatkan atau mendaur ulang. Jadi konsepnya kalau mengubur itu nanti akan menjadi sampah ya untuk lingkungan. Tapi memanfaatkan artinya ada potensi untuk kita konsep go green itu ya, sehingga tidak mengotori tanah. Bagaimana memanfaatkan wadah-wadah, terutama ban bekas. Yang sering kita temukan ban bekas, batok, kelapa itu kadang hasil buangan dari rumah tangga dibuang di belakang rumah, kita tidak sadar, dia terbuka. Hujan atau terkena air, akhirnya menjadi perindukan jentik. Dan yang terakhir, plus dikatakan plus adalah Kementerian Kesehatan mengatakan mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, mencegah gigitan bisa pakai lotion nyamuk ketika di luar. Atau pakai baju lengan panjang, mungkin. Dan secara spesifik untuk Aedes aegypti ini biasanya bekerjanya pagi.
antara setelah subuh sampai maksimal jam 8 atau sore antara jam 3 sampai jam 6. Jadi spesifik sebenarnya. Dia terbangnya itu spesifik. Iya, siang kayak gini hampir dipastikan ya nggak ada Aedes aegypti. Kalaupun ada nyamuk, mungkin itu nyamuk yang lain. Sehingga teman-teman jangan pernah menggantungkan pemberantasan nyamuk atau pemberantasan DBD ini pada fogging. Tetap fokus, pastikan lingkungan di sekitar kawan Diska tidak ada vektor tempat berkembang biak, sehingga pemberantasan sarang nyamuk itu bisa berjalan secara general dari masyarakat, dari rumah tangga, tidak bergantung pada kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Madiun. Seperti itu. Terima kasih nih kawan Diska. Jadi kita udah dapat banyak ilmu ya, terutama bagaimana caranya kita untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Betul. Karena yang paling efektif, murah, mudah, ya kan? Itu kan prinsipnya sejak dulu yang kita terapkan, disampaikan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan yang murah, bisa dilakukan sehari-hari, yaitu dengan PSN. Betul. Baik kawan Diska, sudah cukup panjang kita ngobrol sama Mas Irfan. Ternyata asik sekali. Mungkin kita sambung pada periode berikutnya. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Bu Retno. Studio kawan Diska. Kita ketemu dengan topik yang lain. Baik kawan, terima kasih kita telah ketemu bersama kawan Diska di sini tentang pemberantasan penyakit demam berdarah. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tetap semangat. Jangan lupa tetap di add ya di Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.